Kekalahan atas Nottingham Forest kemarin emang membuat fans Manchester United kecewa. Akan tetapi pada dasarnya setiap kekalahan pastilah ada hikmahnya. Di mana itu datang dari Amad Diallo, pemain yang mesti menunda comebacknya karena cedera itu beneran tampil oke. Dan bisa dibilang, apa yang ditampilkan Amad jauh lebih baik dari Anthony, yang terpantau sampai sekarang masih muter-muter. Yap, di laga melawan Forest, Amad menunjukkan kalau bermain bola itu nggak melulu soal gocek-menggocek, sesuatu yang pada akhirnya mengundang pujian dari Maguire secara personal. Tak hanya itu, melihat dari aksinya melawan Forest dan di sesi latihan, Erik ten Hag kayaknya bakal menempatkan Amad sebagai utama ketimbang Anthony untuk laga-laga kedepannya. Amad Diallo benar-benar menunjukkan perkembangan yang positif. Pemain 21 tahun yang sebelumnya dipinjamkan ke Sunderland itu mampu memperlihatkan kalau dirinya udah nggak sama seperti saat ia pertama datang ke MU. Dan itu ia perlihatkan betul ketika menjalani comeback perdananya setelah harus tertunda lantaran cedera. Yap, di laga melawan Nottingham Forest, kendati gagal menyelamatkan MU dari kekalahan, setidaknya Amad mampu memperlihatkan jika ia emang layak diberi kesempatan lebih kepadanya. Masuk di menit ke-54 menggantikan Anthony yang amburadul, Amad mampu memberikan nuansa baru dan menghidupkan sisi kanan MU. Tercatat, ia berhasil melakukan 17 passing sukses dan akurasi passing mencapai 94%. Gak cuma itu, Amad juga berhasil melepas 2 umpan kunci dan meng-create 1 chances serta memenangkan 2 duel. Satu hal yang sangat membedakannya dengan Anthony, Amad ini mainnya sangat simpel dan gak banyak aneh-aneh, di mana ia tahu betul kapan harus melakukan dribble ataupun passing, sehingga itu membuat aliran bola jadi lebih cepat, nggak muter-muter di tempat. Yap, apa yang ditunjukkan Amad ini seolah menampar keras Anthony, dan itu juga terlihat dalam sesi latihan. Tatkala Amad memperlihatkan kalau main bola itu sebenarnya sederhana, bukan malah muter sana, muter sini, sehingga mempersulit diri sendiri. Sesuatu yang menegaskan jika Amad ini telah belajar dan berkembang selama dirinya dipinjamkan. Lebih lanjut, melihat performa Anthony yang sejak musim lalu masih gitu-gitu aja, rasanya pantas fans MU ini teriak-teriak kalau Amad layak diberi kesempatan lebih. Apalagi ia juga udah pulih kan dari cedera, maka nggak ada alasan lagi buat Ten Hag untuk mempercayai Anthony selama dia belum perform. Bayangin aja, terhitung sejak pertama kali main, Anthony ini baru mencetak 8 gol dan 3 assist dari 65 pertandingan. Dan di musim ini, dari 21 pertandingan, dia 0 gol dan 0 assist. Bukan cuma itu aja, pergerakannya juga dirasa malah dianggap menghambat aliran bola. Karena ya tadi, kebanyakan muter-muter dan gocek-gocek gak jelas. Sedangkan Amad sendiri seperti yang udah dijelasin kalau ia udah berkembang. Bersama Sunderland, Amad udah 37 kali di Championship musim lalu dengan sumbangsih 13 gol dan 3 assist. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika fans meminta Ten Hag untuk memberi menit bermain lebih pada Amad yang udah fit. Dan Ten Hag sendiri usai laga melawan Forest, kayaknya juga memberikan kode kalau Amad bakal lebih banyak main untuk pertandingan berikutnya. Karena ia sendiri pasti merasa gedek dengan Anthony yang dibeli mahal-mahal, skillnya malah ketinggalan di Ajax. Di babak kedua, para penyerang kami lebih menyatu dan aliran bola jauh lebih hidup. Saya pikir masuknya Amad Diallo memberikan efek yang sangat bagus, ucap Ten Hag. Di sisi lain, Harry Maguire yang sekarang masih cedera turut mengomentari penampilan Amad. Menurutnya, Amad ini adalah pemain yang sangat berbakat dan ia berharap pemain 21 tahun itu bisa menunjukkan hal-hal hebat lainnya ke depannya untuk membantu Manchester United. Dia anak muda yang hebat dan melakukannya dengan sangat baik setelah dia masuk. Dia melakukannya dengan baik dan mudah-mudahan masih banyak lagi yang bisa didapat darinya, tegas Maguire.
pada akhirnya fans MU yang sentosa cuma bisa berharap kalau para pemain yang cedera udah pada balik. Sebab harus diakui juga kalau salah satu faktor mengapa MU ini jeblok ya karena pemain penting banyak yang cedera. Sebab pemain yang ada sekarang, mainnya leda-lede. Dan ketika mau diganti, gantinya para bocil akademi yang minim jam terbang. Ya susah juga sih kalau jadi Pak Ten Hag, akan tetapi ya itu tadi, seorang pelatih hebat harus bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Dan Ten Hag masih sering banget salah dalam pemilihan pemain ataupun posisi pemain. Yang paling mencolok jelas adalah keputusan untuk gak pernah mencadangkan Onana satu laga pun. Padahal semua juga tahu betapa bapuknya kiper yang satu ini. Sebab selama kurang lebih 5 bulan di MU, Onana sama sekali nggak menunjukkan kalau ia kiper top. Malah yang ada blunder mulu. Parahnya, gawang MU udah jebol 45 kali hanya dari 28 pertandingan. Untuk itu, semoga aja nih di tahun baru, Ten Hag bisa merefresh lagi dirinya sehingga bisa melihat realita yang ada. Dan emang harus diakui, kalau fans MU udah saatnya melupakan bayang-bayang Sir Alex karena masa itu nggak akan pernah terulang lagi. Kemudian fans MU juga harus melek realita. Jika MU yang sekarang nggak lebih dari sekedar tim mediocre yang mencoba buat bangkit. Maka dari itu, sekali lagi, optimis boleh, tapi ya harus realistis juga. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja nih di 2024 Manchester United menemukan momen yang pas buat bangkit. Bukan sekilas, seperti bangkit, habis itu rungkat lagi. Kan ya lucu gitu loh. Maka dari itu, sekali lagi buat fans MU yang sentosa, sabar-sabarin dulu dan kasih Ten Hag kesempatan lagi. At least, sampai pemain-pemain penting yang cedera bisa balik lagi. Kalau itu semua udah terjadi dan masih juga bapuk, wah ya udah deh, terserah kalian mau gimana. Karena sejatinya masalah MU ini sangat-sangat ribet. Mulai dari manajemen yang nauzubillah kolotnya, sampai ibarat atap stadion bocor aja dibiarin bertahun-tahun. Lalu mental pemain yang manjanya ibarat ibu-ibu lagi ngidam, dan ego pemain yang kerasnya melebihi batu. Maka dari itu wajar bila MU ini tertinggal dari para pesaingnya, terutama Manchester City. Ya suka nggak suka, emang gitu kan faktanya.